Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Rekayasa Genetika, diberikan tugas untuk mempresentasikan jurnal yang telah dibagikan pada laman Lentera. Adapun kelompok kami terbagi menjadi 3 orang, yaitu atas nama Nurul Azizah dengan NIM 603118070, kemudian Bagas Pangestu dengan NIM 603116036, dan Anissa Nurfadilah dengan NIM 603117016. Adapun judul dari jurnal yang akan dijelaskan yaitu Cloning Gen Penyandi Antigen HBsAg 100 dalam rangka produksi protein rekombinan sebagai model imunogen untuk menghasilkan antibodi, yang ditulis oleh S. Riyadi, RRA Maheswari, M. Sudarwanto, Francisca RZ, dan juga M. Ali. Kemudian jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Peternakan Indonesia dengan volume 13 nomor 3 pada bulan Oktober tahun 2011. Untuk subunit pemaparan terbagi menjadi 4, yaitu pendahuluan, kemudian ada metode, kemudian ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pertama adalah pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknologi cloning. Nah, teknologi cloning merupakan terobosan baru di bidang rekayasa genetika. Cloning adalah pengembangbiakan suatu makhluk hidup yang persis sama dengan induknya tanpa melalui pembuahan, seperti stek pada tanaman. Tetapi, cloning melalui rekayasa genetika jauh lebih rumit. Nah, pada prinsipnya, cloning DNA adalah proses penggandaan jumlah DNA rekombinan melalui proses perkembangbiakan sel bakteri. Biasanya menggunakan bakteri E. coli karena bakteri ini sudah memiliki susunan mapping yang lengkap. Proses penggandaan tersebut dilakukan dengan memasukkan DNA rekombinan ke dalam E. coli, diikuti dengan inkubasi sel E. coli pada suhu optimal, sehingga sel berkembang biak secara eksponensial. Nah, selanjutnya dijelaskan pula bahwa menggandakan jumlah molekul DNA tidak hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan mekanisme kehidupan mikroorganisme, tetapi dapat juga dilakukan melalui teknik PCR. Perkembangan teknologi cloning sudah berkembang cukup pesat dan menghasilkan berbagai jenis vaksin maupun obat bagi hewan dan juga bagi manusia. Teknologi cloning lebih efektif dibandingkan dengan teknologi konvensional dalam memproduksi vaksin. Nah, Indonesia adalah negara dengan penyakit hepatitis B tertinggi, sehingga pada tahun 1987 WHO menetapkan Lombok sebagai model imunisasi massal hepatitis B di dunia menggunakan teknologi konvensional yang mampu menurunkan prevalensi sampai 70% dan teknik ini dinyatakan belum optimal. Nah, penyebabnya itu yaitu vaksin yang digunakan berasal dari plasma darah orang asing sehingga tidak mampu menstimulasi munculnya tanggap kebal atau antibodi spesifik yang mampu melawan virus hepatitis B ini. Kelemahannya seperti rendahnya imunogenisitas sumber plasma terus berkurang. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan rekayasa terhadap gen penyandi antigen permukaan hepatitis B untuk menghasilkan antigen HBsAg pada E. coli dengan menggunakan teknologi rekombinan. Karena kendala utama produksi antigen tersebut pada bakteri E. coli adalah tingkat ekspresinya sangat rendah akibat bagian hidrofobik, maka pada penelitian ini bagian yang dikloning adalah penyandi epitop yang bersifat hidrofilik. Nah, gen penyandi antigen permukaan hepatitis B akan difusi dengan gen penyandi enzim GST untuk meningkatkan ekspresi maupun solubilitas antigen yang penting untuk dipurifikasi. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menghasilkan kandidat vaksin rekombinan hepatitis. Metode untuk mengamplifikasi fragmen S atau asam amino nomor 100 sampai 164 dari gen penyandi antigen permukaan virus hepatitis B, digunakan plasmid PGET HB dari laboratorium yang membawa gen-gen permukaan virus hepatitis B sebagai cetakan. Untuk mengamplifikasi tersebut, digunakan primer HBVS 100
VLP DNA polimerase yang digunakan adalah enzim pyrobase. Fragmen tersebut kemudian diligasi dengan teknik cloning TA menggunakan vektor PGEX4T2 atau paramecia. Plasmid rekombinan tersebut kemudian ditransformasikan ke bakteri E. coli DH5-alpha. Kultur bakteri dilakukan pada media Luria bertani, sedangkan isolasi plasmid untuk sequencing digunakan kit nukleospin. Amplifikasi gen penyandi HBsAg 100. Campuran PCR digunakan adalah 0,1 unit enzim DNA polimerase pyrobase, buffer 0,5 pm primer, forward dan reverse 0,2 mm di NTP dan 1 ml plasmid PGMT HB sebagai cetakan. Program PCR denaturasi awal pada suhu 94 derajat Celcius selama 5 menit. Siklus yang terdiri dari denaturasi pada 94 derajat Celcius selama 30 detik. Annealing pada suhu 54 derajat Celcius selama 30 detik dan elongasi atau ekstensi pada suhu 72 derajat Celcius selama 30 detik dan diakhiri dengan 72 derajat Celcius selama 5 menit dan 20 derajat Celcius sampai sampel diangkat untuk elektroforesis. Konstruksi plasmid hasil PCR dimurnikan dengan DNA gel extraction kit dan diligasi dengan plasmid parasia yang telah diretriksi oleh enzim SMA1. Kemudian diinkubasi pada suhu 12 derajat Celcius selama 18 jam. Lalu ditransformasikan dengan bakteri E. coli DH5-alpha. Cloning yang tumbuh akan memiliki plasmid rekombinan yang dibuktikan dengan teknik PCR cloning. Transformasi, screening, dan sequencing. Screening terhadap cloning bakteri dilakukan dengan mengencerkan dalam 20 ml air steril, lalu dibuat replika dari koloni bakteri yang di-screening pada media Luria bertani yang mengandung ampicillin. Elektroforesis menjadi indikasi bahwa klon yang diamplifikasi mengandung plasmid rekombinan. Selanjutnya dilakukan kultur pada suhu 37 derajat Celcius selama 12 jam dengan goyangan untuk isolasi plasmid menggunakan teknik standar. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada jurnal ini ditemukan hasil bahwa selubung virus hepatitis B terdiri dari membran glikoprotein di mana terdapat 3 bagian protein permukaan, yaitu antigen Pri1 yang terdiri dari 119 asam amino, Pri-S2 yang terdiri dari 55 asam amino, dan S yang terdiri dari 226 asam amino. Asam amino ke-139 sampai 147 pada protein bagian S merupakan epitop utama pada protein. Maka, pada penelitian ini dilakukan amplifikasi hanya dari asam amino ke-100 sampai ke-164 saja. Adapun jumlah nukleotidanya mencapai 195 pasang basah, namun dengan penambahan adaptor yang sengaja dibuat menyebabkan total produk PCR target mencapai 206 pasang basah. Selain itu, bagian asam amino tersebut dipilih karena merupakan protein yang bersifat hidrofilik, sehingga dapat memudahkan ekspresi pada bakteri. Nah, untuk mendapatkan gen tersebut, berbagai upaya optimalisasi terhadap kondisi reaksi amplifikasi telah dilakukan. Langkah-langkah optimalisasi tersebut diantaranya mengatur suhu dan waktu annealing, mengatur konsentrasi DNA sebagai cetakan dan primer, serta mengatur konsentrasi enzim polimerase DNA. Hasil tersebut dibuktikan dalam pengamatan koloni dan juga hasil elektroforesis. Introduksi plasmid PGEX-HB100 ke dalam bakteri inang DH5-alpha yang telah ditransformasi berhasil dilakukan dengan teknik headshock. Koloni bakteri Escherichia coli DH5-alpha, pembawa plasmid rekombinan PGEX-HB100. Nah, hasil transformasinya ini ditumbuhkan pada media seleksi dengan ampicillin 50 ml.
Kemudian, untuk koloni bakteri yang berwarna putih diduga membawa plasmid rekombinan PGEX-HB100, sedangkan koloni bakteri yang berwarna biru tidak membawa plasmid rekombinan. Pada slide selanjutnya, koloni yang mengandung plasmid rekombinan dengan hasil PCR, koloni pita tunggal kemudian dikultur dari replika pada media luria bertani pada suhu 30 derajat Celcius selama 12 jam dengan goyangan isolasi plasmid rekombinan. Nah, untuk gambar ketiga ini merupakan hasil isolasi plasmid rekombinan dengan ukuran sekitar 5.106 pasang basa yang terdiri dari vektor PGEX4T mencapai 4.900 pasang basa dan gen target mencapai 206 pasang basa. Adapun hasil pensejajaran sequencing plasmid rekombinan yang diisolasi dari koloni bakteri rekombinan menunjukkan kesamaan dengan sekuen dari bagian genom virus hepatitis B. Hal ini menunjukkan bahwa gen hasil amplifikasi tersebut tidak mengalami mutasi dan dapat digunakan untuk menghasilkan antigen hepatitis B bagian S pada bakteri. Plasmid rekombinan yang tidak memiliki mutasi pada sekuen insertnya selanjutnya disimpan untuk ditransformasikan pada Escherichia coli BL21 untuk memproduksi protein HBsAg100. Adapun kesimpulan dan saran, di mana untuk kesimpulannya, gen penyandi antigen HBsAg100 berhasil diamplifikasi, kemudian diligasi dengan vektor PGEX4T2 dan ditransformasikan ke dalam bakteri Escherichia coli DH5-alpha. Nah, hasil sequencing menunjukkan tidak terdapat mutasi pada gen hasil klinik. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang harus dilakukan adalah uji ekspresi untuk menghasilkan protein rekombinan sebagai kandidat vaksin. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.